Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu dimanapun berada. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kita. Mari kita akan masuk dalam saat teduh yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini. Terdapat dari surat Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Saya akan bacakan dalam versi LAI dan nanti akan saya bacakan dalam terjemahan baru. Demikian firman Tuhan, surat Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Di dalam terjemahan baru, cetakan yang kedua, demikian. Namun, apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Yakobus mengingatkan kepada kita semua orang percaya, kita bisa gagal di dalam menghadapi ujian kehidupan jika kita tidak berhikmat. Ada banyak sikap yang tidak berhikmat dalam menghadapi ujian. Maka dalam Yakobus ada 3 hal sikap yang tidak berhikmat ketika kita menghadapi ujian. Yang pertama, orang cenderung menyalahkan Tuhan. Dia kemudian mengagungkan golongan kaya. Dan yang ketiga, memiliki konsep salah tentang hikmat. Ketika kita mengalami kehidupan dengan berbagai macam ujian, maka banyak sekali anak-anak Tuhan yang cenderung menyalahkan Tuhan. Bahkan hidupnya lebih mendekat pada orang-orang yang kaya secara materi. Dan yang lebih parah, ketika mereka memiliki konsep yang salah tentang hikmat. Kita membutuhkan hikmat Tuhan dalam menghadapi ujian, bukan dengan pengetahuan sendiri, bukan dengan ego pribadi. Lalu apa itu hikmat? Hikmat adalah pengertian dari Allah yang memampukan kita tetap hidup dalam kebenaran selama menjalani ujian. Ada juga yang mengatakan hikmat memampukan kita untuk melihat penderitaan dengan cara yang tepat, melihat penderitaan dengan cara yang benar, melihat penderitaan dengan cara yang positif. Juga dikatakan bahwa hikmat membuat kita menemukan jalan keluar tanpa melanggar firman Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita perlu selalu meminta dan mencari hikmat Tuhan. Yakobus menekankan supaya kita meminta hikmat dengan iman. Kita seringkali mendua, satu sisi meminta kepada Tuhan, dan di sisi lain kita berusaha dengan pikiran dan kekuatan sendiri. Namun pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan mau kita bersandar sepenuhnya kepada Allah dalam situasi sulit, serta selalu meminta dan mengikuti hikmat-Nya. Martin Luther mengatakan, engkau bijak jika mengetahui ketidaktahuanmu sendiri, engkau bodoh jika tidak mengenal dirimu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati hikmat hari ini menuntun langkah kehidupan kita di dalam setiap ujian yang ada. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami bersandar sepenuhnya kepada Allah, bersandar sepenuhnya kepada hikmat Tuhan ketika kami menghadapi ujian kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.